Ye. Kalau orang nggak punya duit, namanya apes. Kalau orang lagi banyak duit, namanya apos. Terima kasih. Kita kedatangan si pemberani. Asik. Orang dengan berbagai macam profesi. Iya. Gue bilang gue kalau ngeliat konten-konten dia, gak ada takutnya nih orang. Gak ada takutnya nih. Sekarang Tapi lagi sebelumnya, bagi-bagi iPhone. udah follow saya belum? Saya udah follow bang, saya udah follow. Saya udah follow. Handphone gue, biar orang tahu. Saya follower lama bang, saya follower lama bang. Iya. Saya udah follow bang. Ya, aduh. Akhirnya bisa ketemu langsung nih bang. Iya, saya lagi butuh iPhone 17 Pro Max. Bang. Oke, kalau boleh tahu, kalau dapat duit ini duitnya buat apa? Insya Allah buat nyekolahin adik saya. Oh, terharu guys. Iya bang. Oh, udah ya. Saya udah follow nih bang nih. Udah nih. follow. Coba kita lihat. Belum repost guys. Ya. Tapi kan saya udah follow bang. Saya lagi butuh bang, lagi butuh uang. Sayang banget. Ya udah nanti 100.000 aja. Oh syaratnya harus repost. Iya, cuma gara-gara gitu dong. Anjing emang konten-kontennya selalu anjing nih orang ini. Kenapa sih lu kepikiran kayak gitu tuh? Iya. Selama masih banyak hal-hal di sosmed yang meresahkan, pasti konten-konten lu akan tetap lahir kan? Betul, karena kan aku kan komika ya sebenarnya. Iya. Jadi kalau diajarin senior komika tuh kan materinya berasal dari keresahan. Iya. Cuman kan aku takut stand up ya. Iya. Takut. Ya, tanya Padahal aja. ada stand up tapi takut stand up. Betul. Oke. Deg-degan kan Pak Wendy ya. Iya betul. Iya, jadi ya udah keresahannya dialihin ke konten Ya. gitu. Jadi Mulai dari yang wah macam-macam sih. MLM. Dari MLM itu pecah. Ya sebelumnya kan lu Jaktim Jaksel. Jaktim Jaksel. Iya kan? Terus Terus- Europe. Iya. Terus Europe. Terus ini Guru apa cabul. Son. Oh iya, Sonoreg. Oh. Guru Ya. cabul, ada guru cabul. Terus Iya. itu pungli-pungli, tempat wisata. Tempat wisata, Iya. istirahat ada. Ormas-ormas. Ormas, security, banyak deh pokoknya saya. Dukun-dukun. Iya, iya. Iya, banyak. bener. Lu nyarinya gimana? Emang sering banget scroll sosmed terus wah ini tolol nih gitu. Iya, biasanya kan kalau kita kan ngeliat ketololan tuh dinikmati. Ya. Kalau saya cuan biasanya. Potensi endorse deh. Potensi endorse. Anjing. Yang paling bikin dulu resah itu ketololan macam apa? Yang paling bikin resah ya itu semuanya. Yang lu tuangin di konten Iya lu itu udah sejauh ini ya? gak toleransi dah, pokoknya kalau udah upload tuh udah sebel banget itu. Tapi yang bikin itu apa namanya bikin skrip dan segala macam lu. Iya, jadi gue sebelum ngeluarin personate itu, impersonate itu lebih baik dari Daskin lah ya. Jadi gue tuh emang cabang-cabangin gitu Pak Dika. Yang karakter guru tuh gue setahun lebih kayaknya gue simpen tuh. Oh. Iya, soalnya kan takut kan ngebahas guru kan, Iya. takut salah atau Iya. kepleset gimana Iya. gitu. Oh Iya. tetap lu ada filter-filter gitunya, ada lu pikirin dulu ya? Ada, jelas. Nggak sebatas wah ini rame parodi, ini rame parodi. Iya. Lu pikirin gimana banget. caranya biar nggak menyinggung, biar tetap menghibur, tapi message-nya kena gitu kan. Betul. Kadang mau diupload ternyata ada konten, misalkan gua waktu itu gua pengen ngupload konten temanya guru. Guru yang suka kalau masuk kelas ninggalin buku suruh nyatet doang tuh. Ada premis kayak gitu. Terus ada kasus guru nggak digaji atau nah gua nggak berani ngupload tuh gitu-gitu. Karena Ada momentumnya lagi. ketersinggungan ya. Iya. Iya. Terus menurut lu nih, lu kan udah bikin yang giveaway itu ya. Maksud gua kita secara nalar aja kayak, kok masih banyak orang ketipu. Menurut lu kenapa? SDM lagi-lagi, SDM lagi-lagi. SD madrasah. Itu ekonomi kan jadi orang gimana ya? Pengen cepet gitu ya. Gue pikir tuh selama ini yang konten bagi-bagi uang itu yang kena tuh cuma anak kecil. Oke. Ternyata pas gue bikin orang dewasa banyak. Bahkan orang kenal gue juga percaya. Orang yang kenal gue percaya. Gua sampai nggak habis pikir ya. Maksud gua kok masih banyak yang kena di tengah. Sekarang orang udah belak-belakan nih. Iya. Ngupas yang gitu-gitu tuh udah belak-belakan banget gitu. Ya karena gitu apa namanya
biasanya udah apa ya, kalau orang nggak punya duit tuh udah pasrah lah sama hidup gitu, nggak tahu mau gimana lagi gitu. Iya sih. Iya Apalagi kan semenjak gue tuh kenapa kesel sama konten kreator yang bagi-bagi tanpa ada alasan jelas dia baginya kenapa gitu. Mereka kan bagi duit kan cuman follow, cuman apa gitu, nggak ada alasan khusus kan yang. Bahkan sampai sekarang aja masih banyak bertebaran mau di Instagram, mau di YouTube. Komen pertama insya Allah rezekinya bang gitu. Iya kan? Iya. Cuman gara-gara komen pertama aja lu berharap dapat sesuatu dari si kreator. Dan itu kan gitu. berlaku sampai sekarang. Maksudnya kalau kita misalkan tayang YouTube gitu, komen pertama, kenapa sih harus ada kalimat itu komen pertama? Pasti kan ada penyebabnya kan gitu. Jadi biasain itu, biasanya komen pertama itu ntar dipilih atau komen pertama itu di notis. Iya, itu. Tapi coba kita diskusiin deh. Mumpung ada lu nih sebagai orang yang memerhatikan. Iya. Anjing gara-gara Dustin nih gue. Memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi lah ya gitu. Kan misalnya gini. Gua sedikit setuju dengan yang tadi sampaikan. Artinya kita ngomongin masalah harus diakui sumber daya manusianya ya, SDM, mungkin tingkat pendidikan dan juga mungkin kebutuhan. Iya. Misalkan nih, ada orang let's say misalkan di kontennya bilangnya ngasihnya 1 juta. Iya. Tapi ternyata setelah kontennya selesai 1 jutanya diambil dikasih 200. Entah itu dengan perjanjian atau dengan tidak perjanjian. Mungkin gue cuma berpikirnya gini. Ya udahlah. Gue 200 juga nggak ngapa-ngapain. Betul. Gue dikasih. Ya udah gue terima aja. Mungkin itu yang Tapi yang bahaya kan impact yang diupload itu, Pak. Betul. Tapi kan tadi Apos bilang kadang-kadang efek tuh udah nggak dipikirin karena kalau kita ngomongin ekonomi sedang sulit, ya udahlah, yang penting gue dapet uang. Yang paling gue sebel sama konten kreator ini dia berkarya untuk Indonesia. Berkarya untuk Indonesia apa berkarya? Buat apa berkarya kayak gitu? Maksudnya gini, kalau lu nggak ngerasa itu nggak ngefek ke konten kreator lain, bohong. Soalnya gue nih ya, lu bagi-bagi duit nih, kan nggak semua konten kreator bagi-bagi duit kan? Iya. Kita sebagai konten kreator yang nggak bagi duit jadi kena impactnya. Kayak gue kan tinggal di Condet waktu itu, ya kan? Warga tahu gue konten kreator, tapi kan gue konten kreator yang bukan bagi-bagi duit. Bocil tuh tiap sore ini gue kasih tahu lo ya. Ada 5 bocil, 6 bocil lah kayak gitu. Ke rumah gue tiap sore manggil Bang Apos, Bang Apos. Awalnya mah gue keluar, lama-lama gue diemin sampai Bang Apos, gua tahu lu di dalam banget. gue tahu lu di dalam, lu keluar bang. Terus gue teriak, ngapain sih lu minta duit ya? Iya bang, lu kan konten kreator. Buset kata gue, minta sama bapak lu. Ah pelit banget lu gak kayak Iben. Buset kata gue. Ya udah lu minta sama Iben aja tuh. Anjir. Jadi dibanding mana? Iya, memang anak kecil sih gampang banget kemakan ya. Betul, itu yang nyamperin, yang di DM belum lagi banyak banget kan. Iya sih. Ada yang minjem duit lah, ada yang apalah gitu kan. Ternyata efeknya seperti itu. Iya, karena yang mereka jual kan mimpi kan, mimpinya. Tapi gue sih terima kasih ya lu bikin konten-konten kayak gitu. Itu mewakili suara-suara kita yang kayaknya kita nggak bisa deh mengeluarkan sindiran secara satir lewat konten sosmed untuk keresahan yang kita lihat. Kadang-kadang kita cuma pengen, tolol banget sih gitu. Tapi lu pikirin kan, daripada lu ngatain tolol, mending gue bikin konten parodi yang satir, orang kehibur tapi tahu maksudnya. Iya, jadi gue nyerang diri sendiri. Iya. Gak nyerang orangnya. Jadi kalau orang tersinggung ya kalian lah itu. Tapi ngomong yang tersinggung, banyak nggak yang tersinggung? Apalagi lu pernah marudin ormas, orang-orang MLM nah, itu beda-beda tuh. Itu kan lahan cuannya dia. Iya, kalau yang MLM banyak tersinggung. MLM banyak tersinggung, terus kalau yang pungli, gue parkir, abang parkirnya minta foto. Iya. Gak tahu kalau itu satir. Minta foto. Gue jadi parkir jarang bayar. Malah dikira gue abang-abangannya. Tapi yang tersinggung sampai maksudnya nyerang lu secara personal di sosmed? Ada, dia neror CP. Neror CP itu maksudnya gimana? Kan CP bio, ada nomor CP gua, ditelepon-teleponin tuh, pura-pura endorse, ternyata pengen ngomel-ngomel doang. Ada kayak gitu. Terus lu nanggepinnya gimana? Bos? Nanggepin apa, ini udah teror loh, saya kasih undang-undangnya.
Oh, lu ancam balik. Biasanya yang berani sampai energi itu dia nggak ngerti juga tuh. Oh. Dia cuma emosian doang. Kalau orang ngerti mah kayaknya nggak bakal segitunya deh. Pas lu undang-undang datang akhirnya. Apa? Kasih undang-undang. Kasih undang-undang. Kasih undang-undang. Meet and greet. Jadinya meet and greet, iya benar juga. Tapi ternyata dari keresahan itu, dari kegeraman itu terhadap apa yang lu lihat di sosmed bisa mendatangkan cuan buat lu pribadi. Betul. Jadi sekarang gue mikirnya kasus apa lagi ya? Kalau misalkan orang balikin gini, lu ngeganggu dapur gua nih dengan bikin konten kayak gitu. Sementara dapur gua keganggu, dapur lu jadinya ngebul. Ya lu kan ngeganggu dapur orang se-Indonesia itu. Pungli coba. Iya sih. Iya. Terus itu yang bagi-bagi duit tuh ngeganggu Mindset orang. Itu semuanya kan pokoknya intinya semua konten gua adalah hal bodoh di masyarakat lah. Tapi lu nggak sampai nantangin gitu. Enggak. Nah, gua kalau misalkan ditantangin ke gua, ini gua nggak berani. Karena gua sadar gua bodoh gitu. Enggak, kayak misalnya dukun nih, pesulap merah kan tahu ilmunya. Gua nggak tahu. Oh. Misalkan ngatain dukun trik-trik apa gitu. Gua mah cuman adegan doang. Oke. Cuman satir doang. Kalau pesulap merah kan tahu ilmunya apa. Ini gua nggak tahu apa-apa. Kayak pungli, misalkan pungli apa pengen ngajak debat tentang hukum apa, gue nggak ngerti hukum gitu. Ya udah gue sebisanya aja. Tapi sebenarnya konten lu sendiri juga lu pernah nggak ngerasain efek langsungnya? Misalnya lu parodiin si tukang parkir liar katakanlah gitu di tempat yang harusnya bebas parkir, misalnya gitu ya. Terus karena konten lu viral, akhirnya tempat itu jadi benar-benar clear dari tukang parkir liar. Ada nggak efek-efek secara langsung dari konten-konten? Efek secara langsung sih yang MLM kayaknya. Oh MLM. Iya, ganti nama PT. Ini udah tahu viral ini. Pertamanya ganti seragam. Gue kan diundang pakai apa dasi merah gitu. Ganti seragam langsung wear pack. Terus sekarang ganti PT. Itu sempat ramai juga tuh ya. Ramai juga tuh. Rame banget gitu Pak. Soalnya takutnya korban-korban nih kan. Ya. Kan kalau udah MLM gitu kan lu untuk jadi member lu harus bayar Iya. dengan nilai uang yang bisa dibilang nggak besar. Nah itu konten paling marah gue sih itu MLM. Karena kan korbannya nyokap. Oh iya, ada Iya, keluarga itu. lu sendiri Beneran marah itu. Oh nyokap pernah. Iya, nyokap gue kan TKW, duitnya dari Arab tuh dikirimin ke orang-orang kayak gitu, katanya duitnya buat diputerin bisnis, puterin. Dengan harapan nanti suatu saat berbuah jadi Pulang. lebih besar. Betul, itu. Anjing. Ya, itu marah besar sih gue kalau yang itu mah beneran Tapi gue marah. seneng sih Pos sama konten-konten lu jujur. Belum lama ini dia ngupload yang tenaga dalam itu juga. Itu tes daya tarik. Itu gue pernah mainin di Lapor Pak juga karena gue resah juga kan. Kayak anjing kok orang percaya sih ditarik begini. Gitu loh. Maksudnya gue bukan mengecilkan orang punya tenaga dalam. Mungkin di antara penonton kita ada orang di luar sana yang menguasai kayak gitu. Naruto. Penakatsuki, Obito ada. Tapi lu ada observasi gak sih Pos? Maksudnya ketika kita resah, tapi lu bilang tadi gue mau bodoh, gue gak ngerti apa-apa gitu. Tapi kan kadang-kadang itu bisa jadi blunder ketika misalkan Adin, gue kesel dah tentang masalah ini gitu. Tapi lu gak observasi dulu, jadi lu bikin aja dulu gitu. Observasi bang. Oh, gue tetap. nanya sama senior. Senior stand up biasa. Oke. Ini aman apa enggak? Iya gitu. betul, nanya-nanya sama teman-teman yang biasa konten jurang gitu. Gue juga kalau ngajakin temen yang collab, teman-teman yang biasa konten-konten jurang aja nggak berani ke teman-teman yang kontennya udah lurus, terus gue ajak takutnya dia kena juga kan. Oh, tapi haters banyak gak? Haters sih sejauh ini gue nggak nganggep ya, kayaknya haters gue foto profilnya kartun gitu sih. Iya sih. Jadi males. Iya benar. Kadang-kadang nggak didengerin juga bisa aja, tapi kadang-kadang kan ganggu mata kan. Iya tapi haters tuh buat gue hiburan sebenarnya bang. Oh. Kan gue screenshotin lagi tuh gue upload. Bener sama dia diladenin. Iya, gue ladenin. Yang head bener tuh gue pin biasanya gitu. Iya, anjing. Insight bro, Tapi algoritma sekarang bro. secara proses kreatif lebih mudah nggak buat lu? Kan lu mainnya udah di ranah itu. Kan
yang resah terhadap hal-hal kayak gitu bukan lu doang. Pasti banyak orang di luar sana yang resah sama hal-hal kayak gitu. Lu jadi sering dikirimin nggak? Misalnya, bang, ini nih bang, ini anjing nih bang, ini daerah gua nih bang, gitu misalnya. Itu enaknya gua karena orang udah tahu mainan gua. Jadi kalau ada berita yang terviral, gua duluan yang dapet. Ketek. Jadi gua cepet bikinnya. Udah ada info A1 lah ibaratnya. Iya, Oke, jadi oke, belum oke. kayak yang fotografi dulu, yang fotografi lari. Iya. Itu gua udah dapet duluan tuh. Kan pungli tuh. Iya. Jadi belum naik. Nah, gue yang ngegoreng jadinya tuh. Jadi naik gitu. Udah enak sih ya, udah mainannya. Iya, Bang, ini bang, bener. bang, ini bang, ini bang, ini. Udah dapet. Iya. Tapi padahal itu niat awal lu cuma karena bete, kesel, resah, lu bikin ternyata responnya bagus. Sebenarnya gue juga pengen konten kreator biasa aja bang, yang cuman dance FYP gitu. Iya beneran. Kayak Dari penampilan itu kayak nggak masuk bro. ya udah lah gitu. Masuk bro. Dia simple. Gitu. pengen banget gitu. Tapi stand up lu jadi lu tinggalin banget di pos. Iya itu tegang banget Pak Dika. Kalau Lu stand masuk up. komunitas berharap kan jadi komika kayak yang Iya, lain. berharap. Kan? Bahkan lu seangkatan sama Ebel. Sama Kiki. Sama Kiki. Iya satu komunitas. Dulu tuh gue open mic seminggu 5 kali. Seberani itu. Karena dulu cita-cita lu pengen kayak mereka-mereka yang udah jadi kan Betul. pasti. Nah, terus Itu. Tapi setelah ngonten kayaknya lebih worth it di konten. Soalnya gue gak worth it secara mental lu? secara mental. Oh, secara mental. Secara mental. Stand up kan juga lumayan kan Iya. sebenarnya. Kayak gue tuh beda sama teman-teman gue yang lain. Mungkin kalau lu kayak ngeliat Kiki atau Ebel gitu. Ebel tanpa materi pun berani kan naik kan Iya. gitu kan. Kiki cepet ngapal atau apa. Gue tuh kayak harus nulis sendiri Per kata. harus diapalin banget. Gue pernah stand up dapat job stand up nih. Lagi gue ambil banget nih, gue lagi butuh banget tuh. Gak di endorse Januari ya. Januari. Iya mau nggak mau harus gue ambil nih. Kalau nggak ada nggak bisa nutupin bulan ini gitu. Gue udah nulis tuh stand upnya sebulan lagi. Oke. Ini nggak apa-apa nyebutin merek nggak Nggak apa-apa. Gue stand up di BPJS. Oke. Ya gue nanya sama Bata manajer gue. Bang ini BPJS ya? Iya BPJS apa? Ya BPJS lah kata dia. Udah BPJS. Gue tulis, gue catat kombut ya kan sama anak-anak. Hamin 2 hari. Oh sorry BPJS ketenaga kerjaan. Menurut lu gue nulis BPJS apa kira-kira? BPJS Ini kesehatan itu gue di atas panggung ya. Depan gue ada uya-kuya lagi. Aduh ada gue. Aduh uya-kuya. Gak nyambung dong. Gak nyambung gue jadi gue disuruh naik 20 menit gue cuma 7 menit. Terima kasih. Terima kasih. Ngeri. Apalagi kalau nggak ada tawa kan deg-degannya luar biasa. Wah ya. ditawarin makan nggak suka nafsu, aku nggak nggak nafsu aku. Tapi duit tetap diambil. Ambil lah. Kan udah dateng. Udah dateng. Tapi secara nilai konten kreator dan stand up menurut lo gimana? Konten. Oh iya? Konten jelas. Stand up aku kan nggak bisa, ya nggak setinggi teman-teman yang lain lah. Teman-teman yang lain kan image-nya udah stand up banget. Gitu. Kalau gua enggak. Karena jam terbang konten lu juga udah jelas, traffic di sosmed lu juga udah kelihatan gede gitu-gitu. Tapi gua kalau ngonten jurang-jurang gitu malah jarang endorse bang. Oh. Jarang. Lah yang masuk endorse yang konten-konten yang kayak apa? Yang Nggak mungkin yang Liverpool dong. Liverpool kan lagi peringkat 6. Malah itu yang sering bola. Oh iya? Iya. Oh malah yang sering bola. Bola sering. Pokoknya konten-konten Jaktim tuh banyak yang ngebahas gaya hidup lah. Oh. Iya, kalau yang jurang-jurang gitu brand malah takut. Iya. Itu malah yang gue mau tanyain. Kalau misalkan lu bilang secara sebagai konten kreator lebih menghasilkan dalam tanda kutip, sementara kan konten-konten lu kan lumayan berani bisa dibilang gitu kan. Ya kan juga pasti ada pikiran dari brand, wah takutnya jadi blunder nih kalau gue masuk di konten ini gitu. Yang MLM tuh sepi banget gue tuh. Dari endorse. Dari endorse. Padahal lu nama lu lagi serame itu. Iya. Iya. Tapi lu emang segitunya sama Liverpool apa itu konten doang? Oh udah lama sih gue dari belum lama banget sih dari zaman. Eranya siapa? Owen? Enggak juga dong. Enggak juga zaman itu aku AC Milan jujur. Oh, terus Liverpool? BNTK apa waktu itu? Ya Benteke mah belum lama dong. Iya belum lama banget.
Dulu mah AC Milan masih kecil mah, abang-abangan gua AC Milan semua, ada tatonya lagi. Oh iya. Iya, orang AC Milan. AC Milan zamannya Sidorf gitu-gitu. Shevchenko masih main. Masih. Iya. PS, rental PS. Kenapa dulu. tiba-tiba switch dari AC Milan ke Liverpool? Jersinya bagus waktu itu siapa ya? Cuman karena gitu doang. Iya. Awalnya karena Iya. jersey. Belum tahu tuh Liga Belum Inggris. tahu. Itu Liverpool lagi jelek-jeleknya terus dicengin mulu kayak seneng gitu. Sekarang dia kalau Liverpool menang, mana nih fans-fans MU nih? Nah, Iya. kalau kalah pokoknya FPP. Liverpool. Ada ini apa namanya kajian YNWA kan? Iya. YN, WA. Anjing. Tapi kreatif loh. Gua jujur ya, anak-anak konten kreator ini yang gua salut adalah kreativitasnya sih. Yang gua salut tuh ide untuk ngegarap Kepikiran ya, kayak gitu. lu, Arif Brata. Ya. Orang-orang yang selalu dapat aja Iya. ombak lagi viral ini. Gimana ya cara nyari cabangnya? Pusing sendiri gak sih, Pos? Jujur sampai ke psikolog. Iya udah. Puing lah Pak Dika tiap hari. Lah yang lu keluhkan di psikolog apa? Bosen? Iya. Atau burn out? Enggak. Atau... Pokoknya gue tuh sampai ke psikolog sampai ada di momen gak FYP gue marah. Hah? Oh, kecanduan sama angka? Iya kayak gitu. Ya tadi kan ngonten kan buat happy kan. Iya. Buat happy sampai Iya. sampai di tahap gak FYP gue gampang emosian gitu. Anjing, efeknya sampai segitu. Sampai segitunya. Ternyata bener loh. Orang kecanduan angka tuh ada loh. Iya. Resah karena misalnya dapat komen minimal 100, Iya. tiba-tiba yang komen cuma 10, dia jadi kenapa konten gua? Nah itu pas zaman pungli kemarin tuh gua. Konten-konten pungli itu psikolog. Enggak sampai lu memberanikan diri pada akhirnya ke psikolog tuh atas saran orang lain atau lu sadar? Gue sadar, gue marah-marah ke istri. Oh, istri lu yang kena getahnya. Iya. Marah-marah. Wah udah nggak Bawaannya apa-apa. uring-uringan aja. Marah. Marah. Gue kan biasanya kan kalau lagi pusing atau main game gitu. Main game aja udah nggak kena. Main game. Gue main game tuh bisa belasan jam kan. Nah itu aja udah nggak kena tuh. Oh. Udah. Biasanya lu pelariannya ke situ Ke kalau lagi game. bosan apa. Iya, ke game, nge-live, ngobrol sama yang nonton live gua. Itu rilis tuh biasanya stresnya. Ini enggak. Ini enggak. Marah-marah bawaannya. Terus bini lu kayak komplain, kenapa sih kamu marah-marah? Nah di situ titik lu akhirnya. Istri gue gak pernah kayak gitu, cuman kayak gue tiba-tiba teriak dia nangis gitu, lagi hamil lagi. Iya. Terus yang lu dapat setelah lu ngobrol sama psikolog itu pada akhirnya dia ngasih lu advice-nya apa? Ya kayak itu lu nggak bisa apa ya, nggak bisa nerima ekspektasi. Oh, oke. Harapan dan ekspektasi lu Iya. itu nggak sama. Betul. Terus orang-orang sekitar gua yang konten sama gua gitu-gitu, yang ketika viral coba mendekat, ketika yang mendekat itu pengen naik sama gua tiba-tiba nggak apa? Nggak ada ketika lu Iya. kontennya nggak viral. Nah itu gue ngerasa kayak anjir lah gitu. Kayak marah sendiri lah pokoknya. Campur aduk gue juga bingung. Oh gila begitu ya? Iya. Ngeri lu. Padahal kan selama ini kan semua yang gue punya tuh buat nyokap kan. Beli apa. Gue pun nikah di KUA doang. Terus anak gue lahir pakai BPJS doang di rumah sakit biasa. Itu semua buat mereka tuh. Tapi kenapa nggak dihargain ya gue tuh? Lu merasanya begitu. Iya, ya udah gimana ya biar nggak stres lagi. Beli aja BRZ. Beli ego. Beli ego. Beli ego. Nih buat gua sekarang gitu. Kebayar nggak tapi? Enggak. Nggak maksudnya ego lu terpuaskan. Ego terpuaskan, tapi setelah itu gue nyesel gitu belinya. pusing lagi. Kayak gaji pelek kali ya. Gitu. Iya pelek ya. BBS mahal juga ya. Iya. Tapi kan lu punya anak, itu joknya berapa sih kalau BRZ? 2 kan? Apaan? Joknya 2. Belakang masih ada tempat duduk ya? Kecil. Iya. Cuman kan gue mobil ada 2. Buat anak gue. Glamor pak, glamor saya sekarang. Glamor. Saya glamor saya. Wajar aja nggak FYP stres ya gitu. Udah beda level lah, beda level. Lu kalau bandingin sama Dustin jauh bro, lu di atas jauh. Dia masih naik taksi dan nggak mau negor supirnya tuh jauh.
Kalau lu mah udah punya kendali atas hidup lu. Iya. Tapi Karena- lu iya. itu bagian dari dendam masa lalu. Dulu pengen punya, nggak punya Pengen. duit. Itu kan main game biasa Need for Speed. Ah, Underground 2. Iya. gitu-gitu. Lu nge-game-nya apa? PS apa PC? PS sama PC, cuma sekarang lebih ke PC. Oh, main apa? Main RDR 2 sekarang. Oh. Kadang main kemarin Roblox main, pokoknya lagi viral main gua. Oh, sambil live stream gitu? Iya gua main PS tuh kadang live stream gitu, sambil main game tuh buat ngobrol juga sama followers. Kadang premis gua nongol dari situ juga. Oh, oke. Kan gua kalau live streaming tuh ada sound gitu kan yang komen kan. Nah itu sambil ngobrol, bikin apa gitu. Padahal menurut lu itu me time lu, tapi lu tetap berinteraksi sama orang. Iya, karena gua harus ngobrol, kalau diem overthinking. Oh. Harus ngobrol. Extrovert banget berarti lu ya? Lumayan, Oke. lumayan. Ya. Nah ketika ngerasa bahwa tadi sedikit balik lagi, ketika lo ngerasa bahwa lu burn out, lu punya tanggung jawab, tapi kan lo biasa rame orangnya, biasa nggak biasa sendiri. Tapi ketika ada masalah pasti otomatis lo jadinya sendiri dong. Iya, di kamar. Nah apa yang lo lakuin di proses penyembuhan? Awal oke masih marah-marah, nggak mentok sana sini. Makan sih gue biasanya. Cari makanan yang enak gitu. Baru tuh kayak lega banget gitu tuh. Sama istri biasanya. Tapi bini lu paham kondisi lu yang ini? Harusnya paham nih, cuman gue gak pernah nanya, maaf aku egois gitu. Harusnya paham ya. Kalau Kenapa bos? Kenapa nggak pernah nanya ke bini? Karena lu merasa bahwa harusnya sebagai pasangan lu ngerti gitu. biniku introvert. Kebalik Ada kan masalah lu. gak pernah ngomong. Semua perasaan dia, gue tahu setelah dia nangis gitu. Iya. Terus lu merasa sejauh ini cocok sama dia karena apa dulu awalnya? Bini tuh lebih nggak tahu ya, ketika gue marah, dia yang paling sabar gitu. Untuk dengerin kemarahan lu? Iya. Oke. Terus dia nggak ikutan marah gitu. Gue kan kayak alpa banget gue bang orangnya bang di rumah tuh. Nah dia tuh nggak pernah jadi api itu, udah air aja terus. Jadi kayak gue tuh marah paling cuma berapa jam, selebihnya minta maaf udah. Kalau udah minta maaf, baru aku yang rugi itu biasa secara finansial ya. Ada aja barang yang dibeli gitu. Iya. Habis marah gede, dar. Gimana ya minta maafnya ya? iPhone dia kayaknya masih yang lama nih. Gitu ya. Rugi lumayan rugi. Iya makanya gue bilang kalau lu nggak perbarui cara lu berkomunikasi dan segala macam, kan polanya akan selalu sama pos. Sama. Iya dong. Iya. itu tadi. Ntar yang ada gini, lu lagi ribut nih, maaf nih, lu lagi ribut, set. Wah, bayan misalkan gitu. Tapi kan lu udah tahu nih, abis ribut, ujung-ujungnya misalkan Leslie nangis, abis itu bayan, ada sesuatu yang lu harus Kasih. beri, Ya. lu kasih. Dan itu berhubungan dengan nominal. Iya. Kalau lagi ada, Kalau lagi ada. kalau lagi nggak ada, Minta maaf aja udah yang sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh gitu istriku maaf. Tapi emang kalau misalnya dalam satu rumah tangga ada satu ngegas, satu harus sadar harus jadi rem Emang sih. Kalau nggak gitu sih buyar. Kalau andai kan dia ngegas juga berantakan. tapi gantian sih pos, harusnya pos. Harusnya ya dia marah gitu sama gue ya. Enggak, bukan harusnya dia marah sama lu. Harusnya lu juga belajar untuk mencoba Memahami dia. memahami, mencari tahu. Enggak cuma sekedar lu bilang bahwa udahlah istri gue introvert, istri gue selalu sabar, jadi orang yang sabar. Tapi hati-hati di kesabarannya dia, biar bagaimanapun kan dia cuma manusia biasa. Paling enggak kalau lu cari tahu, bukan berarti lu harus berubah dan segala macam ya. Berubah ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan lu juga mengerti posisi dia. Karena misalkan gini, gue pernah ke psikolog pernikahan. Bukan berarti kita lagi ada masalah. Justru gue lagi datang ajak bini gue alasan gue adalah gue cuma pengen tahu ada apa dengan diri gue yang miss-missnya supaya bini gue terus nyaman sama gue gitu. Nah itu yang lagi gue coba tuh bang. Gue udah berapa kali ngajakin istri ke psikolog pernikahan tuh. Istri gue kayak takut gitu. Soalnya gue kalau berantem sama dia nih, gue nggak suka sama dia nih, itu gue tulis di kertas. Dia juga harus nulis begitu ke gue. Terus gue tempel di cermin biasanya. Itu gue beneran gue tempel. Cuma lu tulis tapi nggak lu diskusiin dan cari solusinya.
Diskusiin sih bang. Oh pada akhirnya. Cuman cara lu ngasih tahu dia lewat tulisan itu. Kayak misalkan dulu awal-awal pacaran ya, awal-awal pacaran tuh dia kalau gue ke open mic marah. Karena? Ya gue nongkrong mulu katanya, dia kan nggak tahu dunia stand up ya. Oke. Iya, jadi dia kayak marah gitu, ya nggak bisa lah, ini kan dunia gue dapet duit dari sini, nah, kayak gitu-gitu tuh. Jadi ada hal-hal yang nggak boleh lu sentuh tuh buat beneran gue catet gitu. Dia juga ada hal-hal yang dia nggak suka dari gue, dikasih tahu, catet juga. Dan lu coba jalanin itu. Coba perbaikin kayak gitu. Ya proses penjajakannya. Namanya perkawinannya baru 2 tahunan. 3 tahun ya, 2 tahun. 2 tahun jalan gitu. Sekarang sih udah lumayan nggak terlalu emosian lah sekarang. Lu ngerasa ada yang berubah nggak dari dulu lu belum megang duit jadi sekarang megang duit? Berubah sih gue kayak ngerasa apa ya kalau punya duit ya. Berubah sikap. Kalau bagi-bagi gue kayak masih pelit deh kayaknya gue bang. Oh. Kalau nggak Ada terlalu. orang yang ketika dulu nggak punya duit, terus megang duit, jadi royal ke orang, tapi pelit ke diri sendiri. Ada yang kebalikannya, jadi royal ke diri sendiri, pelit ke orang. Kalau royal kayaknya awal-awal deh. Oh. Pas udah melakukan itu kayak menyesal sekali. Menyesal sekali. Dulu tuh pertama kali dapat duit endorse tuh tiap hari gue beli Hot Wheel bang. Anjir. Iya. Karena Memuaskan ini dulu gua nggak bisa gitu. Anak game mobil ya kan, beli Hot Wheel tiap hari 33.000, sehari beli 4 apa 3 gitu. Asik. Glamor pokoknya waktu itu. Yoi ke minimarket kayak ntar gue beli santai aja. Gitu. Tapi setelah kejadian BRZ itu yang lu beli pakai ego itu, lu sama keluarga lu pada akhirnya gimana? Itu sih atas izin istri juga, karena semua duit gue kan istri yang megang. Oh. Gue gajian soalnya. Oh lu sistemnya gaji? Gaji. Oh lucu amat. Semua duit? Istri. Istri. Kan pakai PT, istri semua tuh yang megang tuh. Asik. Gue digaji tiap bulan. Ini atas inisiatif? Gua. Lu? Iya. Supaya lu gak terlalu royal ke hal-hal yang gak penting? Iya. Oh. Semua duit sama istri, gue nggak tahu. Gue paspor rekening PT gue nggak tahu, apa semua nggak tahu gue. Oh gitu? Iya. Lah kenapa begitu? Ya, Biar lu gak iseng-iseng tiba-tiba ngambil sendiri gitu? nggak juga sih, nggak tahu. Lebih aman sama istri aja kayaknya. Oh dia lebih pinter ngelola duit? Ngelola sih enggak, nyimpen doang. Oh. Yang ngelola tetap gua bang semua. Oh gitu. Yang ngelola tetap gua, mau apa duitnya dipakai apa, buat anak kah, buat apa kah. Sekarang gua lagi kayak saham-saham gitu ya sekarang. Asik. Kegoreng gua, kegoreng. Kegoreng. Oke. Gitu kayak ada jatah nih tiap bulan naruh saham ini gitu. Itu istri semua. Jadi gue yang ngomong, istri yang ngatur gitu. Oh. Buat belanja bulanan, istri gua kan ada duit bulanan, ada gaji dia juga. Dia kan manajer gua juga. Ada manajer endorse, dia khusus endorse. Off air beda lagi. Oh gitu. Iya. Terus kalau PT lo gila. Iya. Lu digaji berapa per bulan? 10. Oke, itu buat senang-senang lu lah. Enggak, pokoknya. buat dia juga kalau ke mall, itu duitnya itu. Iya, itu duitnya. Buat bensin gua kemana-mana, Gojek itu duitnya. Iya. Tipis, jadi gua tipis. Iya. Tapi kadang-kala ada beberapa laki-laki yang merasa bahwa kalau laki nggak pegang duit itu takutnya di luar gengsinya runtuh. Oh, gitu. Pak Surya. Oh bukan. Enggak juga. Bukan ya? Enggak juga. Ada beberapa orang yang beranggapan begitu. Laki itu harus megang duit. Takutnya ketika dia berhadapan dengan dunia luar, ketika misalnya harus berhadapan dengan situasi yang membutuhkan dia ini duit, punya kalau duit. dia nggak megang duit, ntar Gak apa-apa, minta aja ke istri, yang penting istri tahu. Oh gitu. Iya, gitu. Iya. Sekarang kebutuhan lu per bulan, ya maksudnya lu harus kejar-kejaran sama itu kan? Iya. Untuk dalam bikin konten tuh udah mikirnya gaji karyawan sama target lu memenuhi kebutuhan lu dan keluarga. Iya. Berapa target lu sebulan, Pos? Target. Lu kalau misalnya gini, takarannya ya, gua kalau nggak minimal segini deg-degan sih gua gitu. Cepet sih, cepet. Cepet Mbak Dika. Cepet. Gede banget, Bro. Itu buat nabung juga. Iya, maksudnya kan lu pasti target itu udah ada pos-posnya kan. Ini buat karyawan, ini buat kebutuhan rumah tangga, ini buat anak, ini buat nabung gitu Iya, kan. Cepet. Harus ubur-uburan terus tiap bulan. Ubur-uburan.
Di luar itu nggak ada cicilan atau apa gitu-gitu kan? Enggak ada, gue enggak ada Oh, cicilan. semua beli cash. Yes. Gokil. Tapi cepet sebulan sih kayak diuber-uber gak sih? Kayak di Uber, cuman kan gaya hidup gue tuh nggak glamor. Glamor sebenarnya gue. Baru gue mau tembak. Nih. Gue tuh makan irit banget Pak Dika. Irit banget gue makan. Gue dulu sebelum pindah rumah yang sekarang kan. Kalau sekarang rumah lumayan gede kan. Yang kerja di rumah tuh yang bantu-bantu tuh ada 2 orang. Oke. Buat anak gue sama. Yang rumah yang sekarang udah milik pribadi? Enggak, ngontrak. Oke. Gue rumah baru bangunin punya nyokap, gue punya masih kontrak. Oke. Nah itu dulu gue sama bini tuh sebelum ada mbak atau yang jagain anak gue itu cuma 50.000 sama bini gue sehari. Beli lauk di warteg. Bisa Itu makan sehari, Iya buat sehari oke. itu udah banyak banget, bahkan nyisa-nyisa. Udah gue tiap hari kayak gitu aja. Jalan-jalan jarang gue nggak pernah. Ke Bali paling 2 tahun sekali gitu. Tapi 100 juta per bulan, coba lu jelasin posnya gimana? Apa? Pos-posnya kenapa 100 juta per bulan tuh Gedenya gede banget lu itu? 2 keluarga. Oh. Iya itu. Gede. Ada pembagian ke keluarga. Iya. Nyokap. keluarga istri gitu-gitu. Oh, oke. Ya ya, nggak apa-apa itu ada rezekinya, ada pahalanya. Ada rezekinya. Insya Allah. Terus di luar itu gaji karyawan. Gaji karyawan, Gaji terus istri. gaji istri. Beda tuh gaji istri, bulanan istri. Iya, Buat anak sekarang, buat kontrakan. Oke. Terus apa lagi ya? Karena kan bukan bayarnya per tahun ya. Tapi kan tetap gua harus bagi itu tiap bulan. Oh iya. Oh, Biar tiap supaya tahun nanti gua- nggak jedol belakang. Betul. Oh. Terus kayak tabungan tuh wajib juga gua hitung tiap bulan itu. Apalagi sekarang udah ada anak ya. Betul, kan anak aku pengen satu sekolah Marafatar rencananya. Wah, mantap sekali. Soalnya dari rumah cuman 2 kilo doang itu sekolahnya. Oh, lu dekat sekolah itu? Iya, oh, iya. rumah lu daerah situ, Bos? Iya, pinggir tol situ. Masya Allah itu sekolah megah banget. Alphard aja hina di situ. Hina Alphard di situ, Bang. Pak, yang pinggir tol itu kan? Iya, pinggir tol. Gue kemarin sempat ke sono, gue nyariin sekolah buat anak gue. Pas gue masuk, Masya Allah megah banget ini. Betul. Lapangan tenisnya 3. Lapangan futsalnya ada berapa gitu. Terus kolam renang apa segala macam. Bawa Panza suruh puter balik. Orang turun pakai apaan sih? Loh, kamu naik sepeda? Itu. Ya, Atau jangan-jangan dia pindah ke rumah ke situ manifest juga. Beneran. Manifest. Manifest tuh kayak di alam bawah sadar tuh lu kayak Bermimpi. doa. Ya mungkin lu ngomongnya bercanda. Lu Pindah pengen satu sekolah sama Rafathar. Aminin aja kali ya, Nah, aminin aja. Tapi sebenarnya sejujurnya aku pindah ke rumah yang sekarang itu karena banjir kemarin kan. Oh iya, Banjir. sebelum kontrakan ya. Kita kan, Iya, oh itu iya, kontrakan yang sebelum yang sekarang? Betul, scamming. Asli. Scamming properti itu. Kontrak. Dibilangnya nggak banjir, ternyata banjir. Secara wilayah enakan yang mana? Yang lama apa yang sekarang? Yang sekarang. Oh, yang sekarang lebih ada enak. 2 gate kan. Oh, Ada oke. 2 gate sekarang. Sebelumnya ketipu. Yang sebenarnya ketipu. Jualannya manis. Itu ngontrak sih, iya, jualnya manis. Katanya nggak banjir, udah ada 4 pompa di sini, nggak mungkin banjir. Pompanya yang gini. Baru Anjing saja. baru 3 bulan ngontrak Pak. Udah jadi keluarga amfibi gua. Sebelumnya lu gak pernah ngerasain banjir dalam hidup lu? Gak pernah gua. Itu kan ada first experience ya orang Iya, ya. Akhirnya tiba-tiba ngalamin rumah kebanjiran. Gimana ya? Rumah kebanjiran dengan benda-benda yang menurut gua mahal banget kan. Yang gua beli dulu gua nggak punya apa-apa kan. Iya. Ada PC, ada apa. Wah, panik gua, bener-bener panik. Terus gua selama air itu naik. Jadi air tuh bener gua lihat tuh naiknya tuh. Sama pintu mobil segini baru. Wah, kalau masuk nih gimana nih gua? Kalau dijual murah ntar gimana? Terus ular lewat aja gua takut banget ular. Ular lewat gua udah nggak peduli tuh kan. Nggak peduli gua, anjir lah ular. Ada biawak lewat nggak peduli gua. Sebelum anak lahir tapi itu ya di situ. Iya pas istri hamil Pak. Jadi istri selama istri gua hamil 3 kali banjir. Wah. Nih gua udah ada banjir tanggal 3 Mei. Wah gue ingat banget 3 Mei. Gue sahur tuh. Gue malamnya diundang Vindes sahur kan. Ya kan.
jam 10 malam hujan gede banget. Wow, santai gue tuh lagi makan sama istri. Pas ngeliat ke depan, lah kok udah sepaha kata gue depan ya. Udah gak jadi gue tuh syuting Vindes tuh jadinya. Udah kebanjiran, istriku lagi yang Itu satu lantai waktu Dua. itu? Oh 2 lantai, jadi kalian ngungsi ke atas? ngungsi ke atas. Tapi listrik mati dong. Hidup. Nyetrum dia daripada gue. Ngeri lah, gelap lah. Nggak bisa story weh, banjir. Anjir. Kenapa lu lebih memprioritaskan bangun rumah buat nyokap dulu daripada buat lu? Ya itu tujuan nyokap gue kan ke Arab biar punya rumah. Jadi ini kayak balas budi lu. Bukan balas budi sih, emang ya gimana ya, gue nganggap ya udah bangun aja lah. Kan ada adik gue juga kan. Tadinya tuh nyokap tuh tinggal sama gue. Nyokap gue tinggal sama gue gitu, hidup sama gue, ternyata. Sebelum nikah nih? Iya. Tinggal sama gue, ternyata adik gue gak cocok. Adik gue Agis kan cewek tuh. Adik gue tuh kecil, stunting. Badannya kayak adul. Adik gue. Jadi dia tuh di lingkungan baru gak cocok dia. Dia jadi kalau ketemu orang baru kayak minder. Oh, oke. Nah di rumah yang lagi gue bangun, nah itu kan dia kan dititipin sama saudara dari kecil ya, di gang itu tuh. Nah dan di situ dia sosialnya bagus tuh, tetangga pada negor, bercanda apa. Kayak adik gue tuh kayak terharu gitu ngeliat adik gue ditegur dari Agis, terus adik gue ketawa, woi mau kemana gitu. Nah gue terharu tuh, makanya ada duit sebelum gue nikah tuh, pengen nikah, udah gue beli aja tanah itu dah, nikah KUA aja. Udah buat ngamanin tanah situ dulu, ntar beberapa tahun baru dibangun itu. Karena buat adik gue juga. Oh itu pertimbangannya. Iya, pertimbangannya itu. Iya, Hebat juga lu, maksudnya mau mikirin segitunya ya buat keluarga lu. Siapa lagi? Kalau Iya buat sih. orang. Iya bener. Tapi kan maksudnya gini, kan ada orang-orang juga yang berpikir bahwa ya bukan urusan gua kan juga punya kehidupan misalkan gitu. Nah itu balik lagi tadi, setelah semua gue ituin, terus tiba-tiba nyokap kayak kurang menghargai gitu, gue kayak marah gitu bang. Anjir, gue kayak gak dihargain, makanya beli BRJ tadi gitu, buat netralisir lagi. Iya biasa itu emosional. Iya, mungkin gitu. emosional. Mohon maaf nih, kan banyak cerita ketidaknyamanan lu tentang hal-hal yang lu alamin gitu. Gue juga sedikit kurang nyaman sama, maaf, perut anda tuh ada apa ya? Aduh mau giveaway sih tadinya, ketahuan deh. Pakai gimmick lagi. Harus repost lagi. aduh. Mau giveaway tadinya. Ya Allah. Iya. Buat closing gak apa-apa lah ya, udah keluar lah ya. Gue dari tadi udah ngeliat apa ya itu ya, tapi gue pikir ya barang lu pribadi. Makanya tadi sebelum syuting gue nyari HP gue kan. Gue takut ngebongkar nih, ntar ketahuan lagi duit gue di sini. Gue bilang, kok kantongnya penuh. si prepare kayak Andika sebenarnya kalian sama. Menyiapkan sesuatu. Tapi sekarang dia udah luwes lah, kalau diundang ke acara-acara komedi udah luwes lah Pos. Awal-awal doang lu kelihatan grogi. Sekarang juga grogi Pak Diki. Enggak, udah lebih luas. Udah luas lu. Luas lu. Luas ya? Dulu lagi awal-awal lu diundang yang era-era MLM. Ya. Jaktim. Wah itu Itu tegang. kan pecah sebenarnya. Lu sama Oza kan, Iya. Oza jakselnya, lu jaktimnya. Terus habis itu nggak lama lu MLM. MLM. Tiba-tiba lu berubah. Pas lu sendiri nih, nggak Iya. sama Oza, lu sendiri. Kok Apos jadi nggak lepas mainnya waktu itu. Tapi MLM berikutnya jadi lebih enak. Iya. Dan sekarang udah luas banget. Saya itu takut banget kalau ketemu senior. Takut nggak luas. Bener, apalagi senior stand up, itu ngeri banget. Ngeri banget. Saya pernah tuh nge-MC sama Oja. Nge-MC di mall gitu kan, podcast gitu. Jadi sebelum ada bintang tamunya naik, gua nge-MC, tuh pecah tuh, dor di mall. Bang Awe datang, kicep aku nggak ada ketawa lagi itu. Sampai di ini nama Bang Awe, ayo ngomong apa gitu. Kenapa sih? Nggak tahu gue tegang banget. Kalau ada kalau komika-komika senior tuh suka apa nih gitu-gitu nggak sih? Mana nih punchline-nya nih? Nah Gitu. itu. Oh suka gitu-gitu ya? Padahal senior tuh, kalau dipikirin ya ngedukung banget padahal tuh. Ngedukung banget, mancing banget. Cuman guanya aja yang mental. Iya mentalnya jelek. Mental gue jelek banget. Makanya gue nyaman banget di konten gitu kan. Nah, berarti plan lu akan
menjalani konten kreator seterusnya? Atau lu udah nata buat plan berikutnya, gue harus berkembang nih, gue harus nambah ini nih, gue harus nambah itu? Konten sih, tapi sebenarnya pengen bikin kayak PH-PH gitu. Pengen bikin kayak apa ya, bukan PH sih namanya. Apa? Gue tuh fotografi gitu, pengen punya tim fotografi gitu. Oh lu passion di foto? Iya, dulu kan sebelum gua naik, sekarang gua ngambil job-job wedding, foto, videographer. Gue taunya lu ini online. Ngojek juga, itu sembari. Jadi tuh gua dulu kerja di Indomaret, videographer. Videographer? Iya, Di Indomaret videographer? videographer. Oh di Indomaret kantornya? Kantor. Oke. Jadi kalau ada event-event gue yang videoin, gue yang edit videonya gitu. Nah, karena Ebel waktu itu masuk Suca, Kiki masuk Suca, Obi masuk Suca, aku ngerasa tertinggal. Oke. Anjir lah, keluar gua resign. Oke. Ya untuk mengejar dunia stand up itu. Ternyata lapar. Ternyata lapar. Iya. Orang di Indomaret semua ada dia keluar. Ternyata lapar tuh gua. Ngojek lah buat nambel itu. Berapa lama lu ngojek? Tahunan, hampir 2 tahun. Pokoknya selama nggak ada kerjaan, tiap minggu biasanya kan ada job wedding kan. Job wedding, terus gua ngedit YouTube komik juga. Ya kalau nggak ada itu semua ngojek gua. Anjir. Buat nambel. Iya. Gitu. Ternyata lumayan ya. Namanya Aposhoot. Apa shoot? Aposhoot namanya. Asik. Ada tagline-nya tuh. Apa tuh? Aposhoot, shoot aku dong. Iya. Kalau bini lu apa? Sebelum ketemu lu ketemunya di mana? Kasir. Oh dia di Indomaret juga? FG ya kan? Ngelihat cewek cakep Indomaret foto. Iya dong. Kalau tadi kan Dustin yang ngedrive. Iya. Ini aku total. Oke. Yoi. Jadi dia, lu lagi ke Indomaret, Ah. lu lihat, ih kasirnya boleh juga nih. Iya, jadi setiap Indomaret yang ada cakep-cakep gue foto. Maaf nih istri ya, ini cerita aja nih. Iya. Iya, gue foto. Ya itu kirimnya WA. Oh. Gitu. Istri yang Boleh. Lumayan Dia salah juga satu ya. yang, kenapa dia yang ngeklik dibanding yang lain? Ya mau aja kayaknya bang, kayak yang lain ilfil dah gitu. Oh, dia doang yang ladenin lu? Iya, polos banget emang istriku. Oh. Lu memanfaatkan kepolosan itu? Betul. Aku kan Om Burhan sebenarnya. Butuh waktu berapa lama untuk bisa deket sama istri lu? Dekat secara hati atau raga? Wih. Kalau secara raga 2 hari, besoknya udah gua ajak makan pecel ayam. Asik. Kan dia diem kan? Nah itu lu kan rame, dia diem. Temennya biasa gua kalin sama temennya dulu. Jadi gua ngedate awal-awal tuh ngajak temennya. Gitu, jadi bertiga. Oh, supaya lebih gampang komunikasi sama dia. Betul. Karena pasti dia diem banget tuh. Diem banget, sampai gua nggak tahu kan kalau dia Kristen tadinya. Istriku mualaf. Oh gitu? Iya. Gue tahu dia tuh setelah sebulan kayaknya. Sebulan udah pacaran itu. Terus? Udah pacaran? Udah pacaran. Gue baru tahu dia Kristen. PDKT berapa lama? Sorry, PDKT berapa Udah lama? nyampe sebulan kayaknya. Aku main tembak-tembak aja Pak Dika. Pak Dika. iya. Pak Wendy. Aku main tembak-tembak aja tebar paku. Ih dulu Oke. mah aku jelek banget, sumpah. Jelek banget dulu aku. Terus. Tebar-tebar aja, dapetnya dia. Kayak gue tuh tahu cewek gue, bini gue yang sekarang Kristen tuh. Emang yang dulu, bini lu apa? Hah? Sekarang Islam, udah Islam. Ya dulunya apa? Kan lu bilang gini, kalau gue baru tau bini gue yang sekarang. Lu sempet punya bini juga. Enggak. Itu belibet aja. Tadi mau ada Dustin tadi. Oh dia Kristen. Kristen. Taunya momen pertama kali tahu waktu. Momen ini mungkin gue baru sadar ya, kan gue udah makan berapa kali. Ada momen dia begini. Kata gue apaan nih? Kata gue ninja kali ninja. Terus lu tanya itu, pas udah di posisi udah jadian kan? Iya, gue curiga nih muka bini gue kan kayak orang Sunda ya, ngomong lembut kayak gitu. Kok begini kata gue. Terus? Aduh, gas aja lah cakep gitu. Iya gue tanya ternyata Kristen kan. Oh, berarti mualafnya pas nikah? Ya sebelum nikah. Oh sebelum nikah.
Gila, tanggung jawab lu gede banget. 7 tahun kan gue pacaran kan. 7 tahun. Ngojek pakai motor dia itu. Lu meyakinkan... lu akhirnya meyakinkan dia mau satu keyakinan atau satu iman sama lu. Itu kan prosesnya pasti Di 2 tahun pertama. ke keluarganya juga lu. Wih itu keren banget kalau gue ceritain tuh. Keren banget tuh gue ngerasa momen tuh gue kayak anjing lu laki bro gitu. Lu laki Apa yang lu bro. lakuin, Bos? Kayak dulu tuh abis nikahan Alif Baihaqi. Oke. Ya kan pakai batik. Jadi sebelumnya nih bini gue tuh takut memperkenalkan diri gue ke keluarganya. Gue tuh selalu kayak ayo ke rumah gitu. Gue malu apalagi semenjak ada viral ganteng doang jemput cewek depan gang. Gue malu banget tuh. Selalu jemput cewek depan gang kan. Gue udah mengusahakan tapi bini gue nggak pernah mau, takut dia kan karena dia pendiam. Abangnya ada 3. Takut pokoknya. Terus sampai akhirnya abis nikahan Alif gua bawa mobil tuh langsung menuju ke rumahnya. Asik. Dia kaget. Ayo mau kemana? Pas udah deket rumah. Ke rumah. Mau bilang kita mau nikah. Oh itu. Asik. Itu dia mau gak mau tuh ngechat emaknya tuh. Mungkin dia hapus mau ke rumah hapus. Gue udah sempet ketemu sama emaknya. Cuman gak pernah ngomong kayak gitu. Udah datang ke rumah keluarganya udah siap tuh. Ada abangnya 3, yang satu kaos, satunya lagi singlet tuh, nggak tahu habis ngapain tuh. Iya, kakaknya 1 ada cewek, ada emaknya. Gue diputerin tuh, gue diputerin. Gue deg-degan banget tuh Pak Dika. Wah, Bu tujuan saya kesini, saya mau nikah sama anak ibu. Wah tuh langsung emaknya kayak udah kayak tegang-tegang gitu. Kamu mau nikah? Mungkin emaknya udah tahu kali gue Islamnya. Emang kamu mau nikah gimana maksudnya? Kamu kan Islam. Saya Desi Kristen. Ya kalau urusan agama itu Desi sama ibu. Cuman saya di sini beneran Bu. Saya pengen nikahin anak ibu gitu. Udah gitu doang. Sama kalau ibu nggak setuju karena kita beda agama nih. Ya saya nggak nikah. Oke. Itu tergantung ibu. Tapi urusan agama Desi mau pindah apa enggak itu obrolin aja, saya nggak bisa ngarahin ke situ. Oh, lu nggak memaksa dia untuk pindah kala itu. Oke. Nah, itu bener-bener kan ada abangnya apa gue ngomong gitu. Kalau emang ibu nggak setuju karena secara nggak langsung ya Desi harus pindah. Ibu bilang aja, saya juga nggak bakal nikahin, saya nggak bakal maksa gitu. Asik. Terus? Udah itu sampai hari itu ngobrol. Ini gue pakai trik apa ya? Pakai trik pendekatan, gue kan Batak ya. Istri gue Batak. Kata mamanya, enggak kamu aja yang Kristen. Gak bisa Bu, opung saya Islam. Saya penerus gitu. Saya penerus, udah. Nggak dijawab hari itu, tapi berbulan-bulan tuh ya nggak bakal setuju lah ya orang tuanya. Gue nggak tahu kenapa, emang ibunya baik ya. Gue setelah di rumah itu kayak ada penolakan gitu, kayak kurang welcome. Tapi gue tetap nunjukin aja kayak biasa. Ya udah lama-lama juga diterima. Lu sendiri. Tapi kata pas gue pengen nikah tuh, ibunya cuman bilang, maaf ya ibu nggak bisa datang ke nikahan. Nggak bisa, istri gue nangis tuh. Cuman gue ini aja apa? Kayak ngewajarin. Ya nggak apa-apa lah, nggak datang ke nikahan, tapi kan malu udah ngizinin. Gue nggak nikah secara berantem kabur anak orang, enggak. Sampai sekarang nyokap sering ke rumah, sering nginep gitu. Jadi aman-aman aja. Berarti keputusan dia untuk akhirnya satu iman sama lu hari ini, itu atas inisiatif dia juga? Iya, gue nggak pernah maksa gue. Gue kagak nggak mau gue bang. Apa momentumnya tiba-tiba Apa? dia tiba-tiba pindah? Momentumnya? Sebenarnya dia tuh udah pengen dari lama sebenarnya, cuman takut aja sama keluarganya. Gitu. Tapi pernah nyampein ke lu, kalau misalkan aku tuh sebenarnya pengen pindah. Gue nanya sih lebih tepat sih. Oke. Gue nanya, ke mantan-mantan dia Islam semua katanya. Oh. Cuman kalau emang dia nggak mau pindah juga gue nggak maksa sih. Ngeri bang. Dan lu nggak akan Iya, nikahin karena dia. itu masalah keyakinan kan. Iya. Keyakinan. Pokoknya gue izin sama orang tuanya, gue izin mau nikahin, pengen tanggung jawab urusan agama, ibu sama anak deh, selesain gitu. Wih, tanggung jawab lu gede loh, Pos. Iya, gue jarang sholat tapi ngeri banget. Ngeri. Idi. Terus abang-abangnya waktu itu, 3 orang itu?
Alhamdulillah abangnya Lu baik semua. tanya yang singlet kenapa pakai singlet? Gerah kayaknya. Gede loh itu. Iya. Gede loh itu. Keluarganya baik banget bang, semuanya keluarganya baik banget. Nama anak lu siapa? Bulan, Bulan siapa? lu? Bulan Sena Alana Hutagawa. Wih, artinya? Bulan, Sena Cahaya, Alana Damai, Asik. Hutagawa Marga, Asik. gitu. Lu pengen anak lu jadi apa, Bos? Cita-citanya, serah dia deh. Yang penting gue mah kasih pendidikan yang bagus aja, iya. Iya. Kan kita nggak tahu ke depannya cita-cita masih jadi YouTuber apa enggak kan anak-anak kan. Berubah kan, zaman juga berubah. Ah. Iya. Tapi mimpi lu untuk satu sekolah sama Rafathar akan lu wujudkan. Kayaknya susah tapi gue paksa deh. Kalau nggak salah kemarin gue sempet ngecek. Kalau nggak salah ya, ini SD-nya aja. SD-nya itu per 3 bulan tuh sekitar 40 something. 40 something, SD negeri kayaknya aman lah. Iya, ya penting kan kita tahu gurunya.